Sami Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Rakaat ketiga belum dia dapat. Rakaat keempat masih dia cari. Begitu fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, di bawah sadel motor. Selama kau sholat, kau tidak sholat. Kau ingat tuh duit. Ya, Allahu Akbar. Baru dia ingat, mati. Kunci motor melengket di motor. Pasti kau kai, kau cambuk, kau lari. Langsung Rosi larinya sholatmu. Allah. Mati hilang sudah motor. Coba. Kalau kalian hijrah malam ini, oke, sholatmu mulai besok perbaiki. Nggak usah cari kambing hitam. Ustadz, daganganku kok sepi. Setiap siang banyak lalat nayani. Pasti mungkin saya ada yang kirim sihir. Bukan, sholatmu tidak beres. Kecil buat Allah kasih ke warung yang ramai. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Saya sudah berdoa Ustadz. Ya Allah, berikan saya kejayaan dalam berdagang. Ya Allah, berikan saya kesuksesan dunia. Allah dengar doamu. Allah dengar permohonanmu, maka Allah memanggilmu, hayya alal falah. Mas, sini mas, hayya alal falah, tinggalkan lontong. Hayya alal falah, tinggalkan bakso tusuk. Hayya alal falah, tahu nggak itu artinya hayya alal falah? Sini saya kasih kau kemenangan. Itu ajakan Allah. Dan saat sini saya kasih kau kemenangan. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi ada pembeli. Allah katakan, ya sudah kau urus itu pembelimu. Ayo hijrah, perbaiki sholat. Tidak ada gunanya kau punya puasa. Tidak ada gunanya hajimu. Tidak ada gunanya sedekahmu. Tidak ada gunanya zakatmu. Kau bangun sekalipun satu masjid, tapi kalau tidak sholat, tidak ada gunanya semua kebaikanmu itu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, orang yang tidak Islam, mengaku agama Islam, tapi dia tidak sholat, matinya jangan kau sholati. Itu Imam Syafi'i bilang gitu. Apa susahnya sholat, bos? Tolong, ada yang malas sholat di sini? Ibu-ibu ini. Biasanya tidak sholat kalau ada pengantin. Mukanya dikira tembok, coklat, biru, abu-abu, keren. Kayak orang sudah tabrak tiang listrik. Jilbabnya jilbab sakaratil maut. Ada talinya diikat di lehernya. 3 lapis jilbabnya, kuning, biru, abu-abu. Dan sekiring lagi sedikit. 17 pentulnya, 14 cepitannya. Kayak pohon di belakang. Pakailah dia rohnya sempit. Bajunya juga sempit. Dia bilang suaminya, buru-buru bu, nanti kita ketinggalan. Apa kata sih? Tunggu dulu pak. Repot ini jalan. Dongo. Coba kalau kau lebar seru, tiba-tiba ada jenggil, lari ke pak, lepas lari, ini mati kita. Ketawa baru dirinya dikena. Ya, kapan lagi ibu-ibu banyak ndak sholat nih kalau selesai haid? Ustadz katanya kalau kita haid subuh baru mulai sholat, sekali subuh kesiangan. Dia bilang besok lagi Ustadz. Oi dengar, kalau isya kau bersih, jam 10 kau rasa sudah bersih, kau mandi, jam 11 atau setengah 11 kau pergi sholat isya. Jangan nunggu subuh. Terus ini banyak biasa, kata suami, kenapa kau belum sholat? Biasanya cuma 5 hari. Kau haid, ini sudah 7 hari belum sholat. Apa kata istrinya? Belum bersih pak, masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Kau mau dikasih lihat. Ini juga ini banyak dah sholat. Kapan? Kalau ada sepak bola subuh-subuh. Mulai jam 2. Seri perpanjangan waktu. 2 kali 15 menit. Masih seri adu penalti. Begitu adu penalti azan subuh. Mana kau pilih? Sholat lewat adu penalti. Nonton adu penalti lewat subuh. Akhirnya apa? Dia ambil sajadah sholat depan televisi. Begitu iklan baru dia sholat. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Tahu beleng-beleng pak? Dongo.
Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Itulah dongo kau sholat depan televisi. Bos, saya kasih kau perumpamaan sederhana. Ya, sederhana sekali. Ini Pak Wakapolres dan Wakil Bupati ada ajudannya. Toh, ada semua ajudannya ini bos kita. Begitu Wakapolres panggil ajudan, ajudan, biar dia lagi pegang jalan kote, langsung lari. Siap komandan, perintah. Langsung dia buang jalan kote, siap komandan. Ada kira-kira ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu komandan. Bila aku tunggu di lehermu. Itu manusia, Wakapolres, Bupati, Wakil Bupati, ada masa hilang jabatannya. Lalu kenapa kalian sangat takut sama pimpinanmu itu? Hei, dengar ya. Saya takut dipindah ke pulau, Ustadz. Kau takut pindah di pulau, masih ada pilihanmu. Kau pensiun dini, tidak ada urusan. Saya dipecat, Ustadz. Kau jadi pedagang. Tapi demi Allah, kalau kau tidak sholat, kau masuk di kubur, kau senang atau tidak, kau puas atau tidak, kau bahagia atau tidak, kau tinggal dalam kuburmu. Kalau sama pimpinanmu kau bisa pensiun dini, kau lawan baru kau pensiun, tidak ada urusan. Tapi kalau kau masuk kubur, kau bisa lawan malaikat. Jangan bilang Fred, itu saya saja. Nah, sholat bos. Ya dedek remaja. Kecil buat Allah kasih kau sarjana. Saya bukan takabur. Coba lihat itu gelar saya. Banyak betul bertumpuk-tumpuk. Gimana caranya? Saya juga tidak tahu. Yang penting saya pacari Allah. Gimana cara pacari Allah? Tiba waktu sholat saya lapor sama Allah. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Tidak ada kekuasaan dibanding kekuasaanmu. Tidak ada yang mustahil di sisimu ya Allah. Selesai. Mau naik haji, kecil. Allah kasih kau jalan. Gimana saya mau haji Ustaz? Saya orang miskin. Jangan kau pikir bagaimana caranya. Biar Allah yang ngatur caranya. Yang penting pacari Allah. Sempurnakan sholatmu. Allah kasih kau jalan. Allahu 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 Allah. Allahu 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 Allah. Saya tak terhitung lagi beberapa kali pergi ke Tanah Suci. Demi Allah tidak satu kali pun saya bayar. Dibayarkan, hebatnya lagi pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Apa susahnya Allah kasih kau rezeki? Yang jadi masalah, kau lebih takut sama manusia daripada sama Tuhanmu, maka Allah berfirman, ya sudah uruslah dirimu. Maka mulai sekarang dek, perbaiki sholat. Bapak-bapak yang punya anak, salatnya diurus. Tidak usah terlalu bangga kalau anakmu pintar bahasa Inggris tapi dia tidak sholat. Sekarang banyak orang tua hebat anaknya katanya kalau pintar komputer, pintar bahasa Jerman, pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya itu pintar bahasa Inggris? Hebat Ustaz. Kenapa bisa hebat? Pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Masa banyak Ustaz? Betul kau pergi di Inggris. Itu di Inggris Pak. Anak-anak sampai tua bahasa Inggris semua Pak. Wallahi bahasa Inggris semua orang di sana. Memangnya kalau anakmu pintar bahasa Inggris, kalau kau meninggal dia berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God. Please help me my mother. Oh please, please. Oh my God, please. Fred. Nah, ayo Bu, Pak, berbagi sholat. Kalau Bapak betul-betul hijrah malam ini, mulai subuh, yuk datang deh sholat. Kecil buat Allah sembuhkan penyakit. Kecil buat Allah bayarkan utang-utangmu. Kecil buat Allah kasih kau pekerjaan. Yang penting dekati Allah. Itu artinya kita betul-betul hijrah. Nah, waktu yang terbatas. Saya cuma lihat jam. Apa belum? Nah, sudah, keluar Nabi. Di dalam 3 hari 3 malam. Nah, disitulah kelihatan peran emansipasi wanita. Namanya Asma bin Abu Bakar Siddiq. Perempuan
jalan mendaki gunung dari kota Mekah naik ke Gua Zur. Itu saya pernah lakukan Pak, 3 jam kita naik Pak. Asma tiap hari selama 3 hari. Bahkan riwayat menginformasikan dia robek itu kurungnya Asma untuk membungkus makanan kesukaannya Bapak dan Nabi Muhammad SAW. Berarti perempuan boleh ikut membantu, boleh ikut berjuang, boleh ikut berorganisasi dengan catatan berkaitan dengan mengangkat derajat agama, bukan mengangkat derajat organisasi. Sekarang perempuan dibius otaknya dengan emansipasi, dibius otaknya dengan ilmu-ilmu feminisme. Dia mau saingan sama laki-laki. Laki-laki main bola, dia juga main bola. Saya yakin yang datang nonton bola laki-laki pasti bukan bola yang ditendang dia pergi lihat. Nah, sekarang ibu-ibu katanya emansipasi, majelis taklim lagi. Tiap pekan dia ikut pengajian. Tapi begitu ada lomba olahraga, campur laki-laki perempuan. Kantor bupati, di perkerangannya. Apa dilarang perempuan olahraga? Kau olahraga supaya suamimu senang sama kamu sehat. Tapi tidak boleh campur-campur laki-laki. Oke, laki-laki di sini, gedung di sini ya, perempuan di sana. Ini tidak campur, perempuan di depan, roknya sempit, bajunya sempit. Pelatihnya bilang perempuan, 1, 2, 3, di belakang laki-laki 3. Katanya majelis taklim. Malam-malam Agustusan ikut menyanyi di atas panggung. Putar ke kiri, putarlah ke kiri, dongo. Ya, lanjut Nabi sampai ke Madinah. Cemaslah sahabat, meninggal mini Nabi, didapat ini. Kenapa? Waktu itu tidak ada SMS. Kalau ada SMS Nabi terlambat bisa di WhatsApp, di telepon, video call. Maaf Nabi, kami lagi busy sedikit, sibuk-sibuk ini macet, ini mobil kempes. Pada zaman itu tidak ada alat komunikasi, sehingga sahabat bingung. Didapat, Rasulullah pasti dihadang, tidak dapat, tidak selamat. Lama dari kejauhan kelihatan ada pasir yang terangkat bekas-bekas orang berjalan. Lalu Nabi disambut dengan lagu Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba uruk alillahida. Itulah lagu yang menyambut Nabi. Lagu ini juga lah yang melatar belakangi sehingga ada ulama mengatakan lagu tidak haram. Tergantung jenis bunyi-bunyinya, tergantung syair-syairnya. Kalau lagu-lagu dakwah halal. Boleh kalau begitu, Bos. Lagunya merama, dakwah boleh. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Kan biasa anak muda, anak milenial bilang, kenapa semua yang asik-asik juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Kalau lagu begitu boleh, Bos. Lagunya mengapa boleh. Katakan Tuhan itu satu, boleh.
Tapi kalau yang lagu pulang-pulangku berbadan dua, nggak boleh, itu haram. Lagu-lagu dulu kan ada dakwah, ya ibu. Lagu-lagu dakwah. Ibu-ibu dulu kalau pulang suaminya, capek suaminya, dia duduk di samping suaminya sambil dia peluk, dia buka ikat sepatu suaminya, lalu dia menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh, senang perasaan suaminya. Masuk lagi kamar, berantakan kamarnya, marah suaminya, dipeluk dari belakang, lalu dia nyanyi lagi, insaflah wahai manusia. Boleh bos, nasihat boleh. Begitu suaminya pensiun dan sakit-sakitan, di tempat tidur dia tatap suaminya sambil menyanyi, bila Israel. Lagu-lagu ibu-ibu dulu boleh lah kalau lagu-lagu begitu. Tapi kalau lagu-lagu yang begini, lalai lalai lalai, panggil aku si Jablay, abang jarang tulang, aku jarang dibelai. Beleng-beleng itu. Jelas, adik-adik yang kalian juga merasa diri hijrah, jangan kaku dalam beragama. Woi, apa kau senter-senter mataku? Saya doakan itu tidak bisa kau kentut 3 hari. Anak muda, silakan belajar agama, tapi kau jangan gampang mengkafirkan orang yang tidak sependapat sama kamu. Sama agama kita, Islam, sama Nabi kita, sama rukun Islam kita, sama rukun iman kita, sama kiblat kita, sama Baitullah kita. Masa gara-gara beda pendapat kamu kafirkan orang? Hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekedar celanamu jingkrang. Hijrah itu bukan sekedar bicara afwan, jazakallah, kaifa haluk ya akhi, kullu binafsin sa'iqatil maut. Bukan sekadar itu. Silakan kau berbeda pendapat, tapi jangan terlalu gampang mengkafirkan sesamamu muslim. Saya upload, share di Instagram saya tentang lagu, udah bilang ini ustadz sesat. Padahal dia baru belajar agama 3 bulan. Itu pun melalui YouTube. Saya dimaki-maki di Facebook. Apa ini ustadz dasar? Ngaku-ngaku mengamalkan sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marah sama saya. Saya sudah kasih minyak, tidak tumbuh-tumbuh. Malam-malam istri saya bilang, kau kasih kotor-kotor bantal. Nek ya, yuk, jangan selalu gampang mengkafirkan orang. Isra Mi'raj bid'ah, maulid bid'ah, taksiyah bid'ah, doa bersama selesai sholat bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah, mengusap setelah itu sholat bid'ah, bid'ah masuk neraka. Masya Allah, kayak dia saja panitia hari kiamat. Yang bagus itu kalian yang tidak mau maulid tidak apa-apa, tapi jangan juga mengatakan yang maulid bid'ah, sesat. Kalian yang maulid silakan, tapi jangan kau katakan yang tidak mau maulid sesat. Amanlah kita ini. Ya. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Sampailah Nabi di Madinah. Begitu sampai di Madinah, datang sahabat Nabi, Ahlul Madinah, penduduk Mekah, penduduk Madinah, Abu Ayyub Al-Ansari. Ya Rasulullah, kau tinggallah di rumahku, ambil semua harta benda saya, siapa yang kimiliki, engkau juga memilikinya ya Rasul. Nabi berkata, saya serahkan kepada ontaku. Saya lupa siapa namanya ontanya Nabi itu. Kalau saya tidak salah, Kaswa. Jadi Nabi itu semua benda-bendanya ada namanya. Tongkat beliau dia kasih nama Ain.
Kontanya dikasih kaswa. Semua ada Pak. Jadi goblok itu orang kalau ada bilang apa arti sebuah nama. Bayangkan kalau tidak ada semua namamu bos. Kau mau caleg, pilih saya. Siapa? Anu. Pilih saya. Siapa? Anu. Hidup Anu. Hidup Anu. Kau panggil Anu. Balik semua orang. Nama itu dalam Islam identitas. Nama itu dalam doa. Coba kalau sebut namamu. Minimal ada dua saya bisa tahu. Satu, suku. Dua, agama. Saya bisa tahu dari namamu. Siapa namamu? Abdurrahman bin Auf. 99% Muslim. Siapa namamu? Maria Berinu Tudi. Non Muslim. Ya toh? Siapa namamu? Saya bisa tahu dari apa sukunya. Siapa namamu? Ambot Dalle. Tidak mungkin Jawa. Mana Jawa Ambot Dalle? Kalau Margono, Setioso, Prabowo, Jokowi, Jawa. Kalau Ambot Dalle, Bugis. Toh? Nah itu kalau orang Bugis, kalau dia banyak rezekinya setiap usaha untung namanya Ambot Dalle. Kalau dia beruntung terus setiap usahanya namanya Ambot Upe. Kalau dia tidak pernah lolos dalam caleg namanya Ambot Sakka. Banyak di bengkel namanya Ambot Tang. Banyak di toko perhiasan namanya Ambot Intang. Panjang umur Ambot Tuo. Nah, sampai Nabi, kemudian Nabi membangun masjid. Beliau tidak membangun hotel, beliau tidak membangun rumah. Beliau pertama yang dibangun adalah masjid. Ini ada masjid kita cantik. Tapi tidak ada gunanya ini masjid cantik kalau sepi dari jamaah. Tapi alhamdulillah masjid kita ini ramai jamaahnya Pak. Apalagi kalau subuh. Penuh. Sampai di luar, tidak ada di dalam. Di dalam orang tua yang sudah pensiun, sudah muka-muka sakaratil maut, bau minyak angin, bau minyak kampak. Tidak ada bau juga bos. Tidak ada bau-bau parfum luar negeri. Semua minyak angin, minyak gosok, minyak tawon. Orang tua semua di dalam. Nah, kalau kalian merasa hijrah, bukan cuma datang tablik malam ini. Mulai besok hidupkan masjid. Kenapa orang-orang Islam malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau wakil bupati umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh di Masjid Al-Ikhlas, maka dikasih beras 50 kilo, pulsa 100.000. Jam 5 sholat subuh, jam 10 malam sudah penuh. Karena dia lihat pahalanya. Padahal kata Nabi, kau datang sholat subuh, meskipun kau dalam keadaan merangkak, kau akan datang karena kalau kau lihat itu pahalanya. Dua, kenapa orang malas sholat ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Apa pahala berjamaah Ustaz? Satu, kalau kalian wudhu lalu menuju ke masjid, kata Nabi, langkah-langkah kakimu, satu langkah kaki kanan, satu pahala. Langkah kaki kiri, gugur dosa kecilmu. Jadi kalau 300 meter rumahmu dari masjid, PP 600 meter, berapa langkah kaki itu? Kaki kanan satu pahala, kaki kiri gugur dosa kecilmu. Apalagi kalau kau jalan begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, banyak langkahnya. Dua, pahala berjamaah. Kata Nabi, seluruh benda yang kau lewati, pagar, tembok, tegel, dinding, semua tumbuhan yang kita lewati akan jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia sorga. Saya saksinya, dia datang sholat berjamaah Masjid Al-Ikhlas. Itulah sebabnya kalau kita datang ke masjid sholat sunnah, setiap 2 rakaat pindah, supaya apa? Semakin banyak saksimu di akhirat kelak. Itulah sebabnya juga disunnahkan oleh Nabi. Ketika kau masjid, beda jalanmu waktu pergi. Pulangmu juga beda. Jadi datang dari arah sana, pulang dari arah sana. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar begini, dia ke bandara dulu. Betul, baru ke sini. Sampai sudah selesai sholatmu dong. Yang ketiga, orang pahala berjamaah. Kalau dia gerimis, basah bajunya,
atau debu melengket di bajunya sepanjang jalan, itu menjadi protektornya dia, pelindungnya dia agar tidak disentuh api neraka. Ke masjid subuh gerimis, basah, tidak usah cemas, bajumu yang basah akan melindungi kamu tersentuhan dari api neraka. Kan juga salah paham. Teman-teman sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Hujan keras dia buka anunya, mantelnya dengan payungnya baru dia jalan. Itu dong, itu lembel. Apalagi keutamaan berjamaah, ini yang paling sering kita dengar, lipat 27 kali. Artinya, satu kali kalian sholat di masjid, di rumah, satu kali kalian sholat di masjid, 27 kali kalian sholat di rumah, baru sama nilai keutamaan. Belum lagi kalau kalian sikat gigi, belum lagi kalau kalian pakai serban, 80 kemuliaan. Datang berjamaah, bos. Bapak-bapak kalau merasa hijrah, apalagi yang sudah muka-muka sakaratil maut, kau datanglah ke masjid. Jangan sudah tua masih juga mikirnya nikah. Apa dilarang? Tidak, sudah lobet bos. Datanglah kau ke masjid sholat berjamaah. Ya. Apalagi penyebab orang malas datang berjemaah, manajemen masjid tidak bagus. Ini ada masjid mewah, suka simpan saldo kas. Saldo kas 150 juta. Kita mau kencing tidak ada airnya. Ini masjid yang begini tidak boleh simpan saldo. Jangan simpan uangnya jamaah, supaya jamaah jalan amal jariahnya. Apa betul baru kau tidak pernah menyumbang? Ada masjid saya bikin di kampung saya, sudah ada alhamdulillah sudah ada beberapa. Itu masjid saya cantik, kecil pak, kecil aja, tapi karpetnya empuk, ber-AC, penceramahnya belum ceramah sudah dikasih honornya. Kalau kita biasa sudah sampai di rumah 2 minggu belum bisa ramper, dia bilang nanti ditransfer Ustaz, sudah ditunggu-tunggu tidak ditransfer, ditipunya lagi kita ini. Kalau masjid saya pak, misal Jumat depan dia khutbah, Jumat ini kita sudah kirim. Lengkap dengan judulnya, dengan referensi buku yang dia baca. Coba, sound sistemnya oke, biar kecil suara sudah keluar dengan baik. Imamnya penghafal Quran, yang kita gaji layaknya pegawai negeri, saya kasih motor, saya bikinkan kamar depan samping masjid. Yang azan, anak muda saya bikin lomba azan. Yang juara kita gaji 5 kali sehari semalam teriak sholat, azan, tapi gaji juga seperti layaknya pegawai. Enak orang datang ke masjid, lalu lancar sedekah ke mereka. Berpikir sedekahku saya nikmati karena kenyamanannya fasilitas masjid. Gimana orang mau ke masjid? Yang azan orang tua yang sudah pensiun, giginya tinggal 2. Ayya anak dia bilang anak, itu lagi orang tua, dia lagi tuh. Adiknya mau ke masjid jengkel. Karpetnya sudah 14 kali lebaran tidak pernah diganti. Kita sujud teh cicak didapat. Sound sistemnya begitu kita takbir langsung storing. Allahu Akbar. Kita mau perbaiki, sudah takbir tahan sampai salam. Penceramahnya neraka aja terusnya cerita. Kau bakal dibanting, ditusuk pantatmu keluar di lehermu, akan digunting telingamu, tusuk matamu keluar di telinga. Dia bilang anak muda, nggak usah pergi masjid, bikin takut itu sekarang. Mana anak ke masjid? Mana anak senang diancam neraka? Neraka pulang sakit kepala ya, neraka terus neraka aja di sini. Wah, janjilah sorga supaya dia senang ke masjid, janji ampunan Allah supaya dia bergembira pulang. Dapat lagi imam yang disengaja balik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu. Inilah haula wala quwwata illa billah. Surah Yasin dibagi 2. Pulang anak muda sholat Jumat, saya bilang enak sholat di masjid. Dia bilang apa enak Ustaz, ampun lagi saya Ustaz, tidak mau lagi saya ke sana sholat. Masa itu sholat Jumat 3 rakaat sholat.
Bukan 3 rakaat dong, itu namanya sujud tilawah. Ada memang itu imam senang sekali kalau dia sendiri kul-kul dia baca. Padahal Nabi bilang kalau kau sendiri silahkan, kau mau baca juz 1 sampai hatam rakaat pertama terserah. Tapi kalau kau jadi imam ringkaskan. Kenapa? Di belakang macam-macam jamaahmu. Ada orang tua yang remati, nggak bisa lama berdiri, jatuh kepalanya, naik lagi, diangkat lagi, kasihan, belum selesai, jatuh lagi, lama lagi, diangkat lagi, belum selesai. Ada ibu-ibu yang mau sekali kentut, coba. Ada anak muda yang pakai sendal baru, namanya hilang sudah selesai. Maka kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Dengar ini bapak-bapak imam. Ini sekarang banyak imam, dia merasa hebat kalau dia baca Quran surah besar, Quran besar. Padahal Nabi kalau jadi imam, beliau pendekkan, beliau baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Dianjurkan membaca yang umumnya hafal. 1, supaya jamaah bisa husuk mengikutimu. Coba kalau imam membaca wadduha, kita juga ikut di belakang. Kenapa? Kita hafal. Begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 7 sampai 98. Dia husu dengan bacanya, kita husu dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, belum selesai. Terpaksa dibaca semua di dinding. Keadaan keuangan masjid Al-Ikhlas, saldo kas 30 juta, pemasukan 13 juta, pengeluaran pembelian bensin, honor ustadz, dibaca semua. Belum selesai juga, selesai dibaca semua dah, dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pontianak, belum juga selesai, bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPR RI nomor urut 7. Siapa yang salah? Imam. Apalagi tujuannya disuruh membaca umumnya orang hafal, supaya kalau kau salah ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam membaca wadduha salah, anak-anak pun bisa luruskan. Kenapa? Kita umumnya hafal. Begitu imam membaca Al-Anfal salah, urus dirimu sendiri. Ini ada kejadian waktu saya kecil di kampung, sholat asar lama betul dia sujud. Tidak biasanya, kok lama sekali. Tiba-tiba ada kawan saya, dia angkat kepalanya. Langsung wih, hilang imam. Ternyata imam melarikan diri keluar lewat pintu samping. Bubar sholat, Pak. Langsung kacau. Selesai sholat kita tanya, Pak Imam, kenapa kau lari? Dia bilang, saya kentut. Ya, Pak Imam, lain kali angkat kepalanya jamaah supaya kita lihat kau. Dia bilang, sengaja, saya malu kau lihat. Kacau sholat. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Maka setiap saat kalau ada pilkada, hati-hati pilih imam. Jangan kau pilih kalau dia partainya suka menghina Islam. Meskipun kau dikasih duit, jangan. Karena pilihanmu itu akan kau tanggung. Kacau itu kalau imam bermasalah. Ya, jelas? Datanglah berjamaah di masjid. Ibu-ibu bagaimana Ustadz? Boleh selama ibu tidak mengganggu laki-laki. Kata Nabi, perempuan tidak dianjurkan ke masjid. Tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang. Makanya perempuan juga tidak dilarang. Anak SMA, SMP, anak kuliah, sebaiknya kau saja di rumah. Kenapa? Karena kalau kau ke masjid banyak menimbulkan fitnah. Kenapa dulu ulama tidak menganjurkan ke masjid? Zaman-zaman era-era awal-awal kemerdekaan, perempuan tidak dianjurkan ke masjid itu. Waktu itu kenapa? Karena ternyata dulu kalau perempuan keluar diculik dan diperkosa, bahkan bisa sampai dibunuh. Dulu. Di sini tak ada. Apalagi kalau ibu sudah usia 70 tahun. Siapa yang culik? Bikin repot menculik nenek-nenek. Datanglah sholat berjamaah.
Kalau Bapak betul-betul hijrah, wujud konkretnya mulai besok hidupkan sholat berjamaah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, rasanya ingin berlama-lama. Enak di kau, belum. Capek orang ini bos. Insyaallah lain waktu dan kesempatan. Sebentar subuh kita lanjutkan. Insyaallah subuh nanti selesai sholat subuh ada ceramah lagi. Datanglah kita buktikan hasil ceramah hijrah malam ini. Kalau sebentar subuh penuh berarti orang-orang di sini betul-betul hijrah. Tapi kalau yang datang nenek-nenek, aduh berarti memang ini setengah mati saya berdua Ustadz Fahmi Salim ceramah tidak ada hasilnya. Hebat ceramahnya Ustadz. Apa dia bilang? Saya sudah lupa. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebelum saya akhiri saya mau tanya. Ibu bapak punya handphone? Itu handphone kalau dipakai terus kenapa? Lowbat. Kalau lowbat diapain? Kalau dicas masih lowbat kenapa? Kalau tidak lowbat tidak dicas kenapa? Lowbat tidak dicas mati. Kalau mati masih bisa dipakai? Padahal ada pulsanya 2 juta. HP-nya baru, tapi sudah habis baterainya, bisa dipakai? Tidak. Cas 1 jam full, HP-mu masih bagus. Cas 1 jam masih lowbat. Cas 5 jam masih lowbat. Cas sampai pagi masih lowbat. Berarti HP-mu sudah rusak. Alhamdulillah, baru saja kami cas kalian. Ustadz Fahmi Salim 1 jam, saya pun 1 jam, 2 jam kalian dicas. Kalau pulang ceramah malam ini, kalian mulai besok meninggalkan budaya kesyirikan, mulai besok meninggalkan budaya-budaya pamer-pamer, mulai besok dia rajin berjamaah di masjid, mulai besok dia ikuti dakwah, berarti Bapak HP-nya bagus. Ini yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya, selesai dengar dakwah malam tahun baru, bertambah imannya menjadi lebih bagus. Nah, termasuk kalau Bapak besok betul-betul hijrah, puasa Asyura besok. Puasa besok, anjuran itu. Berpuasa 10 Muharram. Saya sudah puasa Ustaz, tiba-tiba jam 1 ada yang datang bawa kue tergoda saya. Sudah kau buka. Sebatas itulah imanmu. Dosa? Tidak, karena ini sunnah. Tidak perlu kau ganti. Sudah dengar ceramah, bertambah imannya, bagus, HP-mu masih baik, hatimu bagus. Tapi kalau selesai dengar ceramah, dipanggilnya Ustadz Edi, Ustadz, siapa yang panggil itu Ustadz Dasar? Saya. Jangan lagi kau panggil itu, gak enak ceramahnya, 4 dia bahas, saya terus dia kena. Maka ini yang disindir oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak sama saja, mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat berikutnya Allah sindir, bahkan orang-orang seperti itu, mereka lebih hina dari binatang. Kau binatang? Ibu saya sampai sekarang, usia beliau 85 tahun, masih dagang kambing. Itu beliau kalau punya kambing yang nakal, dia ganggu temannya, dia panggil penjaganya, jual itu kambing, jual. Sampai di pasar, Haji, tidak ada yang beli sih. Bawa pulang, potong, bagi-bagi sama tetangga. Kambing. Nakal, jual. Tidak ada beli, potong. Dagingnya menjadi soto. Kakinya, sop kikil. Ekornya, sop buntut. Kepalanya, sop kepala. Pipinya, sop pipi. Lidahnya, sop lidah. Dagingnya, perhiasan. Tanduknya, perhiasan. Bahkan pun enak rasanya. Kambing. Kalau ada masyarakat ketapa, tidak sholat, pengedar narkoba, suka rampok, tukang tipu, ganggu tetangga, mau diapain? Jual, siapa yang mau beli? Bikin repot. Potong, siapa mau makan? Maka inilah yang Allah sindir. Kalau binatang masih bisa kita potong dan dimakan, kalau manusia
mereka lebih hina dari binatang. Pengurus Masjid Al-Ikhlas tidak mau kita masyarakat Kota Ketapang ini lebih hina dari binatang, maka dihadirkan 2 penceramah sekaligus malam ini supaya kita pulang bisa membawa oleh-oleh, setidaknya kita tidak menjadi hina, bahkan lebih hina dari binatang. Inilah tausiah kita. Kalau masih mau dengar ceramah saya, gampang. Ambil HP, buka YouTube, tulis nama saya Das'at Latif. Keluarlah ceramah saya ratusan. Sudah dengar ceramahnya, jangan lupa kasih tanda begini. Syuting baik-baik deh. Ini. Jempol, like. Jangan kasih begini. Kalau kau kasih begini, dicari kau nanti malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini, bos? Kalau kau tidak usah, diam saja. Ya ketawa, saya serius ini. Cuma cepat habis kuotamu itu 1 jam, menguras kuota. Maka saya sediakan yang tidak menguras kuota. Mana caranya, Ustaz? 1 menit saja. Ikuti ceramah saya, namanya Chelsea. Ceramah singkat. 1 menit saja. Hari ini saya share tentang pentingnya sholat. 1 menit. Gimana caranya, Ustaz? Follow saya di Instagram. Das'at Latif 1212. Das'at Latif 1212. Sudah ku follow, Ustaz, sudah ku tidak mau tak putar. Aku yakin tidak ada kuotamu. Maka aku beli kuota dulu, bos, ya. Atau saksikan saya juga bersama Ustaz Fahmi Salim dalam Tablik Akbar Damai Indonesia TV One setiap hari Ahad atau Sabtu pukul 14.30 sampai selesai. Acara Tablik Akbar Damai Indonesia TV One. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya masrun. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.